Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa dan siswi kelas 4A, 4B, dan 4C di kelas pembelajaran online. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Yuk, siapkan dulu buku paketnya. Simak tayangan video ini dari awal sampai akhir. Namun, sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warazuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rizki kefahaman. Pelajaran 1. Menciptakan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, sosial, dan agama. Keberagaman tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang multikultural. Tahukah kamu multikultural? Ya, multikultural artinya masyarakatnya memiliki banyak suku bangsa, budaya, dan beragam adat istiadatnya. Keberagaman Indonesia disatukan dalam sebuah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. A. Mengenal keberagaman di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman baik suku bangsa, budaya, bahasa, maupun agama. Keberagaman setiap bangsa melahirkan budaya yang beragam. Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Keragaman budaya di Indonesia yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini diantaranya adalah tarian, ya. Kita akan mempelajari tarian yang ada di Indonesia. Kemudian kita akan mempelajari alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Lalu kita juga akan mempelajari rumah adat yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang kain tradisional yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai tarian. Indonesia memiliki tarian daerah yang sangat banyak. Kekayaan tarian daerah di Indonesia terkenal sampai ke luar negeri. Beberapa nama-nama tarian daerah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tarian Saman, ya. Tarian Saman berasal dari mana? Ya, dari Aceh. Yang kedua ada tari legong. Ya, tari legong ini berasal dari Bali. Dan yang ketiga ada tari piring. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Pembahasan selanjutnya mengenai alat musik tradisional. Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki alat musik yang khas. Berikut ini beberapa alat musik khas yang ada di Indonesia. Berikut ini beberapa jenis alat musik tradisional. Gambar yang pertama adalah gambar alat musik talempong, ya. Alat musik talempong berasal dari Sumatera Barat. Yang kedua ada alat musik sasando. Alat musik sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir alat musik tambo. Nah, alat musik tambo ini berasal dari Aceh. Keberagaman selanjutnya yang ada di Indonesia adalah rumah adat. Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus, digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Di Indonesia terdapat berbagai macam rumah adat yang tersebar di berbagai provinsi. Berikut beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, gambar yang pertama, tahukah kamu rumah adat apa itu? Ya, yang pertama adalah rumah adat Joglo. Rumah Joglo berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada rumah Banjung dari Kalimantan Selatan.
Dan yang terakhir adalah gambar rumah gadang. Rumah gadang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Anak-anakku yang soli dan solihah, masih semangat ya menyimak penjelasan Ibu? Baik, kita lanjutkan. Kain tradisional. Nah, beberapa daerah di Indonesia memiliki kain tradisional yang unik dan menarik. Beberapa jenis kain tradisional tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada kain batik. Pasti kalian tahu ya kain batik. Kain batik ini sangat populer di Indonesia maupun di luar negeri. Batik adalah kain bermotif hasil kebudayaan asli Indonesia. Motif yang terdapat dalam kain batik biasanya ditulis tangan atau dicetak. Batik yang terkenal adalah batik yang berasal dari Jawa dan dari Bali. Kain tradisional berikutnya adalah tenun ikat. Tenun ikat adalah teknik menenun tradisional dengan cara pembuatan pola dan mengikat benang yang sudah diwarnai secara alami. Teknik ini banyak berkembang di wilayah timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Berikutnya ada kain songket. Songket adalah jenis kain tenunan tradisional, termasuk tenunan brokat. Kain songket biasanya ditenun dengan benang emas dan perak, sehingga kain ini terlihat sangat mewah ya. Masyarakat biasanya menggunakan kain songket pada acara-acara resmi. Pusat kerajinan tenun songket banyak ditemukan di Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Lombok, dan Sumbawa. Yang terakhir ada kain tapis. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung. Berarti kain tapis ini berasal dari Lampung. Kain tapis merupakan pakaian wanita Lampung yang bentuknya seperti kain sarung. Nah, kalian bisa lihat pada gambar ya. Terbuat dari tenun benang kapas dengan motif atau hiasan bahan sugi, benang perak atau benang emas dengan sistem sulam. Nah, kain ini dibuat dengan cara disulam. Nah, anak-anakku yang soleh dan solihah, tadi kita sudah mempelajari keragaman budaya di Indonesia. Ada keragaman tarian daerah, ada keragaman alat musik, ada keragaman rumah adat, dan ada keragaman kain tradisional. Silahkan pelajari kembali materinya yang ada di halaman 1 sampai dengan halaman 5. Setelah selesai, silahkan kerjakan latihan soal di halaman 5. Aktivitas individu. Kirimkan tugasnya di akun Portaldik masing-masing. Silahkan klik menu ujian sekolah. Ibu tunggu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya ya Nak Soli dan Solihah. Selamat belajar, semoga Allah memberikan kemudahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.